Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu gaib diajarkan kepada orang-orang tertentu melalui jalan laduni dengan 5 cara, yaitu dengan cara nur, tazali, sir, sirusir, dan tawasul. Yang pertama dengan cara nur. Cara ini biasanya diterima oleh seseorang yang sedang menjalani thariqat tasawuf. Biasanya datang melalui sebuah mimpi yang dialami oleh seseorang yang mengamalkan thariqat tasawuf. Mimpi ini bisa berupa kiasan atau secara terang-terangan. Bila seorang murid dalam tidurnya bermimpi, maka menjadi kewajibannya untuk menceritakan mimpinya kepada gurunya untuk mendapatkan penafsiran mimpi tersebut. Dan bagi seorang guru yang mursyid dan berpengalaman, sudah tentu dapat menerangkan arti mimpi yang diterima oleh anak muridnya. Di dalam mimpi tersebut, orang-orang tasawuf mungkin saja diberi kiasan dengan satu peristiwa yang dialaminya dalam mimpinya, atau guru gaib yang terdiri dari rasul-rasul, nabi, dan waliullah datang mengajar sesuatu kepadanya di dalam mimpi tersebut. Maka dengan jalan mendapatkan mimpi tersebut, orang-orang yang menjalani ilmu tasawuf dapat menerima ilmu gaib. Yang kedua, cara tazali. Tazali di sini diartikan sebagai penjelmaan buah pikiran dari perasaan zuk selama mereka menjalani latihan thariqat tasawuf. Dengan mengalami zuk terhadap Allah, maka tercetuslah dari mulut atau terlintas di akalnya suatu pengetahuan baru yang tidak pernah didengar atau diucapkan oleh mereka sendiri sebelumnya. Misalnya, terbacalah dia sepotong doa, padahal selama ini orang tersebut tidak pernah membaca doa sedemikian. Di dalam menghadapi tazali ini, seseorang itu hendaklah bertanya kepada gurunya untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Dengan rasa tazali ini, maka seseorang itu akan memperoleh ilmu gaib. Awal perasaan muncul tazali. Biasanya seseorang yang sedang mengalami tazali sering timbul di kepalanya banyak persoalan. Kemudian dikemukakan persoalan tersebut kepada dirinya sendiri. Lalu didapatinya satu persatu jawaban yang tepat dan memuaskan hatinya, walaupun persoalan dan jawaban yang diperolehnya belum pernah dialami sebelumnya. Bila dilihatnya sesuatu, maka secara tidak disengaja timbul di hatinya suatu ilham dan minat untuk mengkajinya. Disinilah terbitnya persoalan, kajian dan jawaban dari akalnya sendiri. Alhasil, dibandingkannya sesuatu itu dengan dirinya sendiri, tentang sikapnya, perangainya, pendiriannya, dan sebagainya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran besar pada dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cara sir. Adapun sir itu adalah satu jalan penyampaian ilmu gaib secara rahasia, hanya dapat dirasakan dan didengar oleh orang itu secara jelas. Biasanya seseorang yang sedang menjalani alam tasawuf dapat menerima sir ini di waktu-waktu tertentu, biasanya melalui pendengaran telinga batin, di mana seseorang itu akan mendengar suatu suara yang datang kepadanya. Suara tersebut akan memberitahukan sesuatu yang mengajar ilmu gaib dengan terang dan jelas. Bisikan tersebut akan dirasai beserta dengan satu kenikmatan yang tak bisa diceritakan dengan kata-kata.
Cara sihir ini biasanya dinamakan oleh sebagian ahli tasawuf sebagai radio atau telepon, karena yang datang adalah suara-suara. Inilah suara wali-wali Allah yang agung, yang mengajar seseorang itu tentang ilmu gaib. Bila seseorang itu menerima sihir, maka hendaklah memberitahukan hal tersebut kepada gurunya untuk mendapat penjelasan terhadap apa yang diperoleh dari guru gaib tadi. Yang keempat, cara sirusir. Cara sirusir adalah merupakan satu jalan penyampaian ilmu gaib dengan cara rahasia di dalam rahasia. Seseorang yang menerima ilmu gaib dengan cara ini, maka mereka dapat melihat dengan mata basir dan dapat mendengar dengan telinga batin mereka tentang peristiwa atau pengajaran ilmu gaib. Di samping itu, saat penerimaan gambar dan pendengaran suara, mereka juga merasakan suatu nikmat yang luar biasa. Mereka bisa melihat dan mendengar dengan mata kepala mereka sendiri. Hal ini bisa diibaratkan seperti tayangan gambar di televisi. Oleh karena itu, sebagian orang tasawuf menamakan ini sebagai penerimaan televisi. Dan bagi seorang murid yang menerima pengajaran ilmu gaib dengan cara ini, maka hendaklah menceritakan hal ini kepada gurunya supaya mendapat penjelasan lebih lanjut. Yang kelima, cara tawasul. Cara tawasul adalah dengan cara penjelmaan oleh guru atau wali-wali Allah yang gaib, dan mereka menjelma untuk bertemu dengan orang-orang tertentu yang sedang menjalani tasawuf. Mereka ketemu dalam keadaan hidup-hidup, bukan dalam keadaan mimpi, tidur atau sebagainya. Dia datang sama seperti kita menerima kedatangan tamu pada umumnya. Mereka datang dan memperkenalkan diri mereka dan tujuan kedatangannya. Mereka akan mengajarkan ilmu gaib kepada orang-orang tersebut secara langsung, dan kita harus memahami pengajaran mereka tanpa ragu-ragu. Kadang-kadang penjelmaan mereka bisa dilihat orang ramai jika pada waktu itu lagi ada orang. Pengajaran ilmu gaib oleh guru-guru gaib dengan cara ini adalah jelas dan terang. Kita dapat juga menanyakan hal-hal apa saja yang tidak kita pahami kepada mereka. Perlu diingat bahwa kedatangan mereka itu adalah merupakan satu penghormatan kepada ahli tasawuf atau sufi, dan dengan ini terbentuklah satu hubungan yang baik di antara kedua belah pihak. Bagi mereka yang dapat menguasai dan menyelami sendiri alam ilmu gaib, maka sudah pasti mereka dapat menjelajahi seluruh alam semesta, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Mereka juga diberi peluang untuk menjelajahi di alam lain, termasuk alam barza, surga dan neraka, arsy dan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bermakna bahwa mereka yang sampai ke martabat ini dapat menjelajah ke suatu alam yang jauh keluar daripada garis-garis tahap pikiran manusia. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Orang yang mencapai tingkat ini disifatkan oleh Rasulullah sebagai orang mati sebelum mati. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Mereka yang telah mencapai ke peringkat ini adalah mereka yang telah berhasil di jalan hakikat dan ma'rifat dengan Allah. Jiwa mereka sering tenang di samping Tuhannya.
semasa hidupnya di dunia ini atau di akhirat nanti. Mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang baik dan orang yang beruntung.